dari mulai bawah sampai atas, nggak akan ada rebut-rebutan santri karena tidak tertampung keinginan minat. Siapa yang mau menyekolahkan anak ke SMP SMA kalau hanya sekedar gratis tanpa ada kualitas penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, pendidikan tarbiyah Islamiyah. Prestasi ibu bukan waktu pergi haji gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Prestasi bapak bukan mobilnya mewah, rumahnya besar. Prestasi adalah saat anak qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa, insyaallah. Amin. Tamat dari pondok, silakan mau masuk universitas mana. Anak saya ini Pak Ustadz nggak bisa ngadapin orang banyak. Kalau ke depan orang banyak dia keringetan, grogi. Masukkan dia ke jurusan sains teknologi supaya dia nggak ketemu orang, ketemu komputer aja. Orang barat memeriksa psikologi anak dari tulisan, dari tanda tangan, melihat di mana bakatnya. Dari kecil udah kelihatan tuh bakat anak ibu. Ibu yang lebih mengenal anak ibu. Jangan sampai ibu nggak kenal anak ibu. Ustadz dulu dari kecil gimana? Saya dulu, kata mak saya tanya almarhumah, mak aku dulu kecil macam mana? Kau dulu kecil, kalau kusuruh beli cabai sama beli minyak ke warung, dijemput baru pulang. Kenapa? Ngobrol sama orang di warung. Jadi kalau disuruh saya beli minyak di warung, orang tuh nanya saya, orang tuh pun suka jemput sama orang tua. Waktu sekolah SD ada pohon kayu di dekat sekolah, saya duduk, kawan saya keliling. Jadi saya udah buat halakoh waktu itu. Sampai datang guru manggil, udah masuk nih, kenapa masih di sini? Kawan saya lebih tertarik ngobrol sama saya daripada sama guru di kelas. Jadi saya ini dari dulu memang udah menari. Seandainya orang seperti saya ini dimasukkan ke sekolah yang tidak ketemu dengan manusia, ketemunya dengan mesin, dua-duanya hancur. Anaknya hancur, mesinnya lebih hancur. Jadi sesuaikan dengan bakat. Saya ketemu dengan dokter, kerjanya malah nulis puisi. Lalu saya tanya, Pak dokter, enggak ada praktek rumah sakit? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya lebih tertarik nulis puisi. Terus cita-citanya dulu apa? Jadi sastrawan. Kenapa bisa jadi dokter? Dipaksa bapak saya fakultas kedokteran. Orang begini, kalau dia tetap buka praktek dokter, dua kemungkinan. Kalau enggak dia mati, pasien mati. Jangan paksa anak pada minat yang dia tidak suka. Mana yang dia lebih suka? Maka serahkan. Tapi doa juga luar biasa supaya Allah memberikan bimbingan sama dia sampai masa menikah. Dari mulai memilihkan ibunya sampai membahas umur 63 tahun, itu bahasa Arabnya mustahil. Ini udah dipotong-potong ini. Dari mulai memilihkan ibunya dalam kandungan, lahirnya, PAUD-nya, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, kuliahnya, sekarang dia sudah kerja, sudah mapan, nikahnya pun tidak bisa kita main. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah saya didik, kamu sudah saya kasih uang jajan, kamu sudah saya kasih motor, masalah jodoh cari sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Jangan sampai ketika disuruh kamu cari sendiri, ketika dia bawa calonnya antingnya 13. Biji matanya pun bertato. Lalu setelah dia jatuh cinta baru kita marah. Nggak bisa sebelum dia jatuh cinta. Makanya jatuh cinta anak laki-laki pertama kepada ibunya, dia curhat sama ibu. Jatuh cinta anak perempuan kepada ayahnya, dia curhat kepada bapak. Jangan sampai anak kehilangan tempat curhat, dia curhat kepada pacarnya. Dunia sudah kiamat guys. Hubungan, kedekatan emosional anak dijaga, dipelihara, dilindungi, diayomi dengan baik. Kedekatan. Dia hobi apa? Hobi bawa motor. Saya bawa anak saya naik motor sore-sore. Ketemu sama orang di jalan, Ustadz Somad ya? Mirip. Lonceng bawa. Oh, kayaknya anak-anak ini suka kalau mobil nggak pakai atap.
Mana cari mobil-mobil bekas nggak pakai atap, bawa jalan. Oh senang sekali mereka, senang, oh senang, suka. Besok kita jalan lagi ya, kita jalan lagi ya. Cari apa yang paling dia suka, bukan yang kita suka. Jangan kita suka kita paksakan ke dia, kita ajak dia mancing. Kita yang menikmati, dia aduh mati lagi gitu. Apa yang dia suka. Menikahkan juga begitu. Nampaknya dari beberapa WA-nya, dari beberapa udah kelihatan. Cepat cut, jangan sampai kijang lepas ke hutan belantara. Kalau sampai dia udah dibawa jalan ke sana kemari, nauzubillah. Bonceng sana, bonceng sini, kita diam, rupanya udah masuk angin. Kalau laki-laki bengkaknya di sini. Kalau perempuan mestinya hari akad itu adalah hari yang paling sakral kita tersenyum. Saya akan berkata kepada calon menantu saya, wahai Fulan bin Fulan, sudikah engkau aku nikahkan dengan buah hati belayan jiwa, cinta pertamaku, kasih sayangku, rinduku. Begitulah mestinya kita memegang tangan calon menantu. Tapi karena MBA, married by accident, aku nikahkan engkau. Salah siapa? Salah kita. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah bermasalah begini, Bu masih cerita bubur juga lagi. Saya tanya kawan saya, gimana kau nikah sama istrimu dulu? Aku datang ke rumah dia sekali, terus yang kedua kali langsung bapaknya nanya, sekali kau datang kemarin sini, aku menduga kau silaturahim. Yang kedua kali, kau mau nggak nikahi anakku? Kalau nggak mau nikahi anakku, jangan datang lagi. Ini orang sudah ngelihat, aku tokoh masyarakat di sini, aku malu. Kalau mau datang, kalau memang kau jantan, bawa mahar, bukan mawar. Gitu kalau kita punya anak perempuan, jangan kita biarkan dia. Papa, ini temanku. Oh iya, kalian duduk di sini ya. Papa mau ke belakang. Itu sama artinya kita mengatakan, ah kalian berzina lah, zina. Jangan biarkan anak perempuan kita jatuh cinta dengan orang. Ustaz Somad, anak saya ini dokter, Ustaz Somad. Bagus Bu. Gimana ya, saya mau nyari calon suaminya yang sholat Pak Ustadz. Ibu suruh dia datang besok jam 12 siang. Maksudnya Pak Ustadz telepon dia, suruh dia datang besok jam 12 siang. Kalau dia datang, jangan terima dia jadi mantu. Kalau dia nggak datang, terima dia jadi mantu. Kenapa gitu Pak Ustadz? Besok kan hari Jumat. Teleponnya, besok datang ya jam 12. Pokoknya kamu mesti datang jam 12. Apa kata dia? Mohon maaf Bu, saya nggak bisa. Besok saya jam 12 itu sudah di masjid sholat. Setelah selesai, terima Bu, saya bilang. Tapi ini nggak bisa dipakai lagi, udah bocor. Nanti kita buatkan soal baru. Hubungi Ustaz Atta. Jangan Ibu mengatakan kamu sudah saya sekolahkan, sudah saya kuliahkan, masalah nikah urusan kamu, rumah tangga kamu. Nggak bisa. Karena ketika terjadi sesuatu di rumah dia ngadu kemana? Ke ibu. Dia akan ngadu ke ibu, mama, suami pilihanku yang kemarin katanya pangeranku, pangeran kodok, ternyata nyuruh aku buka jilbab. Katanya kalau aku pakai jilbab tua, rambutku mesti diicat 3 warna. Ibu nggak bisa lagi. Saya sudah, ini saya ceramah, ini bukan teori, saya sudah tahu sih kemana-mana. Bapak-bapak badannya kekar, kumisnya melintang, nangis, tolong Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya di kamar nggak keluar-keluar udah seminggu Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya dokter Pak Ustadz. Terus nikah, terus rupanya suaminya belum sunat Pak Ustadz. KTP dipalsukan, RT RW terlibat, keluar KTP Islam, rupanya belum sunat. Kok bisa terjadi Pak? Itulah Pak Ustadz, saya kurang fit and proper test. Buat nanti seleksi calon menantu. Tim inti Habib Muhammad Zaki. Verifikasi data Bapak Asisten 2. Tim seleksi luar provinsi Abdul Somad. Saya akan meriksa calon-calon mantu ibu itu sudah. Penyelenggara Al-Bushra.
Kamu jadi calon mantu orang Al-Busra? Iya Pak. Tes pertama baca Quran? Siap. Baca? Mohon maaf Pak, Qurannya udah di sini semua. Allah. Lulus. Kamu peserta kedua? Iya. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Mohon maaf Pak, memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Gak bisa kita lepaskan anak. Ibu akhirnya menikahkan anak. Pasangan dua mempelai, orang tua sebelah kiri, orang tua sebelah kanan. Ibu pun menangis waktu duduk di atas pelaminan. Semakin kamera menghadap ke ibu, begitu kamera ke sana, langsung makan kue. Tolong ingat pesan saya, nanti waktu nangis di pelaminan, perhatikan jangan sampai bulu mata copot. Ini banyak ini duduk di pelaminan nangis, dia nggak tahu celaknya udah kemana-mana. Dia nangis, orang senyum. Ibu kenapa nangis, Bu? Saya nangis Pak Ustadz, haru saya. Haru kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustadz. Anak saya sudah duduk di pelaminan, sudah saya sekolahkan S1, sudah jadi dokter spesialis. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan anak sejak dini tentang tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan kejujuran. Anak-anak ini ngeles. Kemarin Hazik hafalannya mana? Sekolah gimana hafalan? 28, 29, 30 wah. Baca juz 29. Batuk. Nah mulai. Adiknya pun gitu. Sholat, kata ustazah nyuruh Sami. Sholat. Apa kata dia? Bocor. Maksudnya pempes dia bocor kena kencing, jadi dia nggak boleh sholat. Lama saya merenung. 2 tahun pun tahu pula ngasih tahu pempes bocor. Suruh lagi yang kedua. Sholat. Apa kata dia? Pipis. Ketiga. Sholat. Paling mantap. Sudah tadi sama babah. Anak-anak ini pandai. Maka jangan pernah bosan memberitahu, mengasih tahu dengan bahasa kelembutan ibu. Bahasa bapak dengan bahasa ibu tak sama. Ibu adalah bagian, anak itu bagian dari diri ibu. Ajaib sekali. Dari tidak ada menjadi ada, dari darah daging ibu, dari badan ibu bisa keluar manusia yang baru. Kan unik itu. Ini sehebat-hebatnya laki-laki nih, nggak pernah dari badannya ini keluar makhluk. Nggak pernah, kecuali cacingan. Perempuan itu kalau direnungkan, dari nggak ada menjadi ada, bisa membesar, keluar satu makhluk dari badannya. Anaknya itu adalah hakikat dirinya. Maka kalau ada ibu yang tidak kenal anaknya, berarti anaknya itu dulu masuk dalam tabung gas. Kok bisa nggak kenal dia sama anaknya? Nah maka diberikan dia tanggung jawab, diberikan dia. Ustadz, masa Ustadz kasih tanggung jawab ya? Babah pergi dakwah, kasih makan ikan, kasih minum bunga, ngaji, sholat, video call, buat video pendek, ikannya udah makan, bunganya udah minum, udah jaga rumah, udah ngaji sama kakak-kakak, udah sholat, sehingga pikiran dia berbagi. Yang pertama dia rindu, dia sayang, satu lagi ada tanggung jawab dari kecil. Allah bisa karena biasa. Bagaimana tips mendidik anak agar menjadi soleh dan solihah? Itulah yang udah dijelaskan selama 1 jam tadi. Apakah karakter ayah dan ibu berpengaruh pada psikologi anak? Of course. Bagaimana pikiran bapak, bagaimana pikiran ibu, itu fotokopinya adalah anak itu. Maka kalau kita pernah punya negatif, segera bertaubat, tutup filenya, buang jauh-jauh. Ibu menjadi baik, bapak menjadi baik, mudah-mudahan anak pun menjadi baik-baik semua insya Allah. Doa, tawassul dengan Al-Fatihah.
Ya Allah, tenangkan hati anakku, Al-Fatihah. Luruskan pikiran anakku, Al-Fatihah. Bukakan hatinya untuk baca Quran, Al-Fatihah. Luruskan hatinya untuk sholat, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali tawassul dengan Al-Fatihah. Taurat, Zabur, Injil tergabung dalam Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Hati yang tertutup terbuka. Solawat kepada Nabi. Karena kuncinya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang ayah tidak menjadi contoh yang baik dalam keluarga? Jangan carikan ayah yang baru. Yang ayah ini saja merubah diri dan ibu berusaha untuk mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Banyak contoh bapaknya tak baik, tapi kalau ibunya serius mendidik, anaknya jadi baik. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang zaman sekarang, bapaknya bejat, penjahat tengik, mati juga akhirnya. Tapi karena ibunya serius mendoakan, mendidik, mengayomi, menyayangi, maka anak menjadi baik. Insya Allah dari ibu-ibu yang baik lahir anak-anak yang baik-baik, insya Allah. Kertas yang ketiga, nanti sisanya saya bawa pulang, kami akan jawab di Pekanbaru. Ketika ayah bekerja jauh dari keluarga, bagaimana caranya agar peran ayah tetap dirasakan oleh anak, baik dari kasih sayang, perhatian. Sekarang bisa video call. Video call. Ini sekarang bapak-bapak banyak video call, rupanya untuk emaknya, kan untuk anaknya. Bagi-bagi porsi. Istri ada, anak juga ada. Pada substansi. Substansi pertama, sholat. Sudah sholat atau belum? Baca Quran. Baca hafalannya. Wadduha walaili idza saja. Ketika setiap kali dia baca wadduha, dia ingat kita. Al-Fatihah dulu. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Setiap kali dia baca itu dia akan ingat kita. Walaupun kita tak ada. Kehadiran kita. Yang penting itu fisik kita atau hadir diri kita. Diri kita. Boleh jadi fisik kita tak ada, tapi keberadaan kita selalu ada. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca Wadduha, setiap kali dia baca Tabbats, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dia mendengar Allahu somad, As-Somadat. Keberadaan kita selalu ada. Dalam diri dia yang membacakan Qul huwallah itu adalah kita, karena kita yang mengajarkan pertama. Rekam, dengarkan, masukkan ke video ibu akan putarkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bahwa Ibrahim di Masjidil Aqsa, anaknya Ismail bersama Hajar di Masjid Haram, tapi pendidikan tetap ada. Kehadiran secara doa, secara ruh, secara psikologis itu lebih dalam. Bagi bapak-bapak yang kebetulan keluar kerja di tengah laut, di tengah samudra yang jauh, tapi nanti kalau sedang libur pulang, handphone cukup untuk orang-orang terdekat saja. Quality time, waktu yang berkualitas. Nah, jadi Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan sekolah Al-Bushra betul-betul menjadi kabar gembira buat kita semua. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Lalu malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan. Mereka mendapatkan busra dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Busra, kabar gembira. Busra, kebahagiaan. Jadi ini bukan sembarang nama. Nama adalah doa. Mudah-mudahan anak bapak ibu dan orang tuanya yang sudah masukkan anak ke sekolah Islam terpadu Al-Bushra betul-betul bahagia dunia akhirat. Bagi yang belum daftar, daftar segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ibu, bapak pernah nggak dengar begini? Orang ngomong, anaknya jangan dipukul, anaknya jangan dilarang, anak nggak boleh gunakan kata jangan. Jangan
pergi, jangan, nggak boleh kata jangan. Terus gimana? Pokoknya jangan. Pernah nggak dengar itu? Pernah kan? Itu namanya parenting. Diambil dari kata parent. Parent, kalau saya bawa ayah ibu saya mau kenalkan ke teman saya akan bilang, this is my parent. Ini orang tua saya. Parent, orang tua. Parenting artinya bagaimana menjadi orang tua. Teori parenting ini datangnya dari mana? Dari barat. Psikologi, psikolog, ahli pikiran, kejiwaan menggodok sebuah teori, maka lahirlah yang disebut dengan parenting. Hasilnya itulah anak-anak yang tumbuh di barat itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada dengar atau tonton film, anak umur 18 tahun boleh keluar dari rumahnya dan pulang bawa pacarnya, dan orang tua tidak boleh menegur. Itu parenting. Pulang dia bawa pacar, terus orang tuanya marah, kenapa kamu bawa pacar? Dia bilang, umur aku sudah 18. Kamu lupa ya? Itu parenting itu. Dari mana teori parenting ini? Mereka buat sendiri dari otak mereka, dari akal mereka. Dan itu coba-coba semua. Maka untuk menyeimbangkan dengan ajaran Islam, maka dibuatlah namanya cara mendidik anak bagi orang tua menurut ajaran Islam, Islamic parenting, untuk membedakan dengan konvensional parenting. Kalau Islamic ini, yang Islam ini datangnya dari mana? Dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Jadi supaya kita faham, jangan kita benturkan. Apa ini? Ini datang dari mana? Ini dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas ya? Kalau nggak jelas berarti belum makan buah. Kita urut dulu dari bawah sampai nanti puncaknya atas. Dari mana berawalnya parenting? Yang pertama, dari, ada yang mengatakan mengawali pendidikan anak ini ketika anak sudah merespon. Anak-anak, apa kabar? Namanya siapa? Hafa. Sudah bisa dididik karena sudah merespon. Jadi menurut mereka, pendidikan baru dimulai, start garis nolnya itu ketika dia udah merespon. Sebelum merespon katanya nggak ada gunanya dididik. Anak yang nangis itu, kamu bertakwa kepada Allah yang nggak ada gunanya. Apa gunanya mubazir? Kapan sebetulnya pendidikan ini dimulai? Maka dalam Islam jauh sebelum anaknya lahir. Kapan? Saat, saya sebetulnya untuk menjelaskan yang nomor satu ini sangat cemas karena berefek ke bapak-bapak nanti. Mendidik anak itu, Pak, mohon ibu jangan sensi dalam masalah ini. Mendidik anak itu dimulai dari saat mencarikan ibunya. Jadi jangan gara-gara ini nanti pulang lalu bapak, pantasan anak kita begini, ternyata kau bukan ibunya. Saya nggak mau begitu. Maksudnya yang udah ada ya jaga-jaga aja. Tapi bagi adik-adik yang kelihatan ada yang beberapa belum menikah, nanti kalian ketika menikah ngomongnya jangan bilang ke perempuan itu atau melalui walinya saat ta'aruf, sudikah engkau mendampingi aku hingga akhir hayatku? Bukan, bukan. Itu bukan parenting. Kalau parenting, sudikah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Boleh untuk update status besok. Karena dia lebih mengedepankan anaknya daripada dirinya. Karena kalau kita ini sudah berlalu, anak-anak kita ini yang akan dia jaga nanti. Dalilnya mana?
Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus, tanah yang baik, tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang cantik, bunga mawar, indah mekar, harum semerbak. Tapi tanah yang tandus mengeluarkan tanaman kaktus. Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Apa makna ayat ini? Kiasan. Ibu yang baik melahirkan anak yang baik walaupun bapaknya enggak baik. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Azar, bapaknya namanya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kau menyembah berhala wahai Azar? Azar marah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh. Tapi ibunya perempuan yang luar biasa, namanya Umaylah. Wah, tepat sekali nih Pak Ustadz. Istri saya sedang hamil, nanti anak saya kasih Umaylah. Umaylah, panggilannya Lala. Lala artinya tidak. Umaylah harapan, ada secercah harapan. Jadi ibu yang baik, kalau anaknya itu mau baik, ibunya baik. Bapaknya baik, anak tidak baik. Siapa contohnya? Kan'an, Nabi Nuh. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Nggak mau dia. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari air. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan istrinya jadi lebih baik. Suami juga menjadi lebih baik. Saya menjelaskan ini jangan gara-gara ini pulang kelahi. Entesan anak kita nggak baik, ternyata kau mak lampir. Istrinya juga ngelawan. Aku mak lampir, suami kan cerminan diri, berarti kau genderuwo. Gara-gara siapa nih? Gara-gara parenting tadi. Pantasan Pak Bupati nggak hadir. Padahal Pak Bupati kan ada acara di Medan. Jadi kemana-mana nanti merembetnya ini. Nah, jadi langkah yang pertama, cari perempuan yang baik-baik. Tazawwajul al-walud, cari perempuan yang walud, subur. Al-wadud, penyayang. Dari mana kita tahu dia subur Pak Ustadz? Apa dites dulu? Enggak boleh. Bisa diketahui dia subur dari pertanyaan yang diajukan waktu ta'aruf. Anak nomor berapa? Anak nomor 1. Keluarga berapa orang? Cuman 1, nggak lulus. Terus nanya, ini anak nomor berapa Pak? Ini anak saya yang nomor 12. Gua banget. Nah, karena inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti saya orang paling bangga pada hari kiamat ketika umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh diberikan calon-calon ibu yang solihah. Banyak yang mengaminkan. Kok dilihat dari wajah udah menikah. Kalian senyum, ibu yang kurang. Nah, setelah itu baru meningkat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bertemulah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik tadi, dipertemukan nutfah sperma, amsyajin yang bersatu dengan sel telur, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Anak yang ada janin itu dia sudah sami', mendengar. Setelah sami', basir, melihat. Jadi anak itu sudah mendengar.
maka perdengarkanlah yang baik-baik. MP3 Al-Quran, tolong beli speaker Quran yang bisa dipilih juz 1, juz 2, juz 3. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan di kamar, non-stop. Listriknya banyak, enggak. Mana tahu calon istri dapat suami korun. Nama lengkapnya Korun bin Bakhil bin Medit bin Kedekut bin Kikir bin Pelit. Kasih tahu sama dia, ini demi anak kita bang. Ini wattnya nggak terlalu berapa. Speaker Quran, cas, habis itu copot, habis cas lagi, non stop. Sampai hari ini speaker Quran tuh tetap menyala di rumah, walaupun saya pergi, walaupun saya pulang, walaupun nggak ada tetap hidup, walaupun anaknya nggak ada tetap. Dalilnya mana? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Dulu kiai-kiai juga gitu. Sebelum ada speaker Quran, sebelum ada YouTube. Sekarang ada YouTube, tapi kan kadang kita khawatir paket habis. Maka saya sarankan pakai speaker Quran. Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada speaker Quran, orang datang ke kiai. Abah guru, ya istri saya hamil. Oh, bacakan surat Yusuf. Maksud abah guru ngasih tahu suruh baca surat Yusuf supaya anaknya beriman seperti Nabi Yusuf. Si orang tuanya salah sangka, disangkanya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain sama abah guru. Abah guru, kemarin sudah dibacakan surat Yusuf 9 bulan kok gini jadinya. Kata abah guru, suaminya mana? Suaminya ini, kan sama. Masa suami hitam anaknya putih? Itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya ulama-ulama dari dulu itu sudah mengajarkan sholawat Pak Ustadz bagus. Yang penting yang didengar anak itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra tentu basyiruna biha. Didengar sama anak di dalam, ibunya tenang, anaknya juga tenang. Ibu nggak boleh stres. Kalau ibunya stres, detak jantungnya nggak normal, anaknya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ibunya mesti tenang. Tapi tidak semua. Itulah maka dari awal tadi ibunya mesti dekat agama. Karena ketenangan si ibu ada pada sholawat, baca Quran, yasin, tahlilan. Tapi kalau dari awal ibunya, kalau ditanya, kamu ketenangannya gimana? Shopping. Kiamat kita. Ibunya tenang, bapaknya pingsan. Jadi dia hubung kaitnya seperti batu. Kalau batu awalnya sudah porak-poranda, batu yang atas tumbang. Di mana letak ketenangan seorang ibu? Ya saat baca Quran, saat zikir, saat sholawat, saat pengajian, saat ada kumpul-kumpul silaturahim, ibunya tenang, anaknya tenang. Dalam beberapa kasus, saya orangnya nggak mau cari-cari kesalahan. Kenapa ini begini? Orang cerita ke saya. Itu dulu Pak Ustadz, waktu dia mengandung anaknya yang itu, suaminya dulu begini. Hasilnya itulah begitu. Oh, saya tarik kesimpulan dari beberapa cerita jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Itu dulu Pak Ustadz, waktu ibunya itu mengandung, suaminya begini, hasilnya itulah maka begitu Pak Ustadz. Jadi semuanya kembali kepada bapak yang tenang, ibunya tenang, anaknya tenang. Siapa yang bisa menenangkan 3 anak ini bisa tenang? Mana bisa? Nggak bisa. Saya terus terang, pernah saya ceramah di tempat anak-anak, hilang harga diri saya. Iya. Kalau orang tua kan bisa kita atur, anak-anak nggak bisa. Tapi anak-anak bisa tenang, itu karena ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. 9 bulan 10 hari. Di Balangan mengandung masih 9 bulan 10 hari.
Inilah kadang jamaah kita serius disangkanya bercanda. Soalnya di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat sekali, edisi minimalis. Dah. Tempat menyemainya sudah. Prosesnya 9 bulan 10 hari didengarkan sudah. Kalau ibunya berat untuk tahajud malam berdiri, duduk. Kan hamil tua, nggak bisa di kursi. Nggak bisa juga baca Quran. Pusing, sholawat, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kedekatan dia dengan Allah sangat dekat. Sampai akhirnya anak itu pun lahir. Mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kelahirannya, insyaallah. Setelah anak itu lahir, lalu ayahnya membisikkan ke telinga sebelah kanan. Hadisnya hadisun hasan. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Nabi mengadzankan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Maka laki-laki seenggak-enggak merdunya suara laki-laki, dia mesti bisa azan paling enggak untuk anaknya. Jangan sampai nanti datang suster ngasih, ini anakmu pak, sebentar ya, nyari MP3 azan. Walaupun nggak pernah azan di musola, tapi untuk anak nih kalau bisa kita yang azan. Azan as-salah seperti azan salat. Walaupun azannya, walaupun lahirnya subuh, nggak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kenapa kau azankan? Malam pak, lahirnya subuh. Menanamkan ke telinga pertama tauhid la ilaha illallah. Ternyata tempat yang paling nyaman di dunia namanya rahim. Walaupun ngandungnya di Afrika Utara. Afrika Utara itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Enggak ada janin itu melompat kepanasan. Walaupun mengandungnya di kutub selatan, dingin, beku, Eskimo, belum pernah kita baca berita janin keluar jadi es batu. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Makanya ketika dia keluar ke dunia, janin itu kedinginan, dimasukkan ke dalam akuarium, apa namanya? Inkubator. Di setel berapa derajat Celcius. Habis itu bidan yang meletakkan itu sibuk chat sama pacarnya. Pas dilihat anak matang, oknum, nggak diurus dengan baik. Maka untuk menghangatkan badannya, bagaimana cara menghangatkan badannya? Itu yang disebut dengan tahnik, pakai hak, tahnik. Diambil kurma, dikunyahkan Nabi. Bayi pertama yang ditahnik di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ibunya namanya Asma, membawa anak bayi kecil namanya Abdullah, anak Ibnu Zubair Ibn Al-Awwam. Abdullah Ibnu Zubair Ibn Al-Awwam diberikan Nabi air kurma. Dulu kita kalau ditanya kenapa dikasih kurma, pokoknya ikut aja, banyak tanya masuk neraka. Ternyata setelah diteliti di Universitas Ain Shams Kairo, kurma tidak seperti cairan gula, manis. Makanya Nabi nggak pernah minum gula. Carilah saya, tunjukkan mana hadis Nabi minum gula. Nggak ada. Minum gula itu bid'ah. Nabi cuman makan kurma, minum madu, minum susu, teh, kopi nggak ada. Makanya acara kita hari ini bersih dari bid'ah. Ini Ustadz Somad ini nyindir panitia. Enggak. Saya Ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Perlu jamaah tahu, saya sudah dikasih minum teh lengkap sempurna tadi habis makan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, penyakit-penyakit ini datang
karena melewati yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi cairan kurma, ternyata cairan kurma itu masuk ke dalam badannya, panas tubuhnya karena cairan manis. Nggak mungkin bayi dikasih minum bandrek, matilah dia. Lalu kemudian setelah itu ditebus. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai karena akikah, belum ditebus. Cincin kita minjam, kita gadai. STNK BPKB kita gadai. Kita tebus kalau ada uang. Anak kita tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kemarin tetangga saya, Pak Ustadz, buat seberat emas karena rambutnya tipis. Coba kalau gondrong, berat rambut setengah kilo, apa yang mau bayar? Aslinya perak, tapi kalau pakai emas bagus, afdal. Sembelihkan kambing, potongkan rambut, wa yusamma, kasih nama yang baik-baik. Nama yang baik, nama yang paling hebat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di bawah itu nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Makanya orang Mesir anak pertama itu pasti Muhammad Ahmad. Loh, banyak sekali Muhammad. Iya, nanti ujungnya yang membedakan, nama bapaknya yang membedakan atau nama kakeknya. Nah, ini. Tapi ya bagi yang udah punya nama, udah punya KTP, STNK, BPKB, nggak usah dirubah, ya udah gitu. Nah, untuk apa ini? Ini supaya anak ini dikenalkan dengan orang, didoakan orang. Itu maka ada tradisi di tempat kita, anak dibawa keliling. Habib, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, yang preman dilewati. Supaya apa? Supaya dapat doa orang banyak, dikenalkan dengan anak. Kita pun yang ketika anaknya dibawa, kita doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, nggak usah kuat-kuat. Ini ajaran Islam. Anaknya belum merespon, tapi ruhnya sudah ada. Anak ini secara fisik belum merespon, baru nangis, tapi ruhnya hidup. Kenapa pendidikan mereka baru diawali saat anak merespon? Karena mereka tidak meyakini ada. Nggak ada. Bagi mereka anak itu hidup, habis itu mati, selesai. Sedangkan dalam Islam ada ruh. Ruh dititipkan ke rahim ibu, lalu kemudian keluar, berada di dunia, ruh dicabut, masuk ke alam barzah, hari kiamat, melewati proses ke surga dan neraka. Itulah yang membedakan parenting Islam dengan konvensional. Karena kita meyakini ada ruh, ada malaikat, ada doa, ada akhirat, ada mati, ada surga, ada neraka, dan ada Allah. La ilaha illallah. Nah, setelah kita lewati ini semua, dilanjutkan lagi nanti dengan proses pendidikan. Kenapa muncul PAUD dan BUUD? Pendidikan anak usia dini. Dulu kok nggak ada. Namanya simbiosis mutualisme. Di sana ada kebutuhan, di situ ada kesempatan. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Anak ini siapa yang ngurus? Mau dititipkan neneknya, neneknya juga nggak bisa ngurus. Mau dicari pembantu, asisten rumah tangga, nggak sanggup. Akhirnya muncullah karena kebutuhan, itulah yang disebut dengan PAUD. Alhamdulillah kalau PAUD-nya Islamik, didengarkan suara-suara ngaji, ditontonkan. Di beberapa PAUD saya datang, saya tengok filmnya Upin Ipin, tapi suaranya nggak ada. Saya tanya, Ustadz, ini filmnya ada, suaranya kok nggak ada?
Karena Ustadz matanya melihat, tapi suaranya kami robah jadi suara ngaji. Jangan sampai suara Bang Saleh merusak telinga si anak. Jadi tetap suara ngaji. Pandangan apa boleh nggak terelakkan lagi, apa boleh buat. Tapi ini. Jadi aslinya bapak yang mencari nafkah, ibu yang di rumah ngurus anak. Tugas perempuan dalam Islam itu cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan. Cuman itu. Yang lain itu adalah tugas bapak. Tak, tunggu, jangan senang dulu. Tapi karena bapak tidak mampu menyediakan khadim pembantu, maka bapak bermusyawarah dengan ibu. Bu, sebetulnya tugasmu cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusukan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusukan lagi. Tapi karena aku tidak mampu, maka tolonglah aku. Tolong kau masakkan nasi sambal berterasi. Aslinya orang lain ini yang kubayar, tapi kau kan tahu sendirilah, aku ini kan tidak kaya. Kata si istri, jangankan cuma masak nasi bang, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahan ke dalam hidup adalah satu: mencintaimu. Ini mesti dijelaskan dulu, kalau enggak nanti suami sedikit marah. Teh manis lambat datang marah, nasi lambat datang marah. Ibu kalau ada marah-marah gitu, ibu jangan marah juga. Kalau dia marah, ibu marah. Apa kata dunia? Ibu coba ibu nyanyi, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati, aku berlaki lagi. Gitu. Ini supaya kita jelaskan, kalau enggak nanti laki-laki ini semaunya aja. Ibu disuruhnya kerja, anak enggak terurus, gaji ibu diambilnya, dipakainya jadi main judi online. Gaji 13 ibu diambilnya, dibakarnya bapak. Cocok itu, setuju saya. Iya, enggak ngerti dia kewajiban dia apa. Nah, ini. Mohon maaf Pak, kalau setelah ini nanti pulang kalian disuruh ngepel. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ini lantai kotor, siapa yang wajib membersihkan lantai? Bekerja samalah kita. Adinda, sebetulnya aku yang membersihkan lantai ini kotor, karena tugasmu cuma mengandung, melahirkan, menyusukan. Sebetulnya aku. Tapi kalau sampai aku yang ngepel, nanti kelihatan jamaah kan hilang harga diriku. Jadi bekerja sama. Kita kalau mau mengajukan ego kita nggak bisa, maka mesti mengalah sedikit. Seperti main layang-layang. Ini menjaga anak ini aslinya tugas ibu. Maka disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Tapi bukan berarti ibu yang pegawai PNS besok semuanya resign. Ibu yang sekarang jadi PNS, dokter, bidan, perawat, terus bekerja, tapi tolong efisienkan waktu. Kalau sudah berangkat pagi jam 7, pulang jam 4 sore, siap-siap macet jam 5, sampai rumah jam 6, sholat maghrib, kalian cuma punya kesempatan 8, 9, 10, cuma 3 jam untuk anak dan istri. Jangan habiskan lagi untuk scroll. Pulang ke rumah, matikan handphone, quality time, waktu untuk anak. Kalau Ustaz Somad tuh ngomong aja, dia ceramah ke sana ke sini. Saya ini pulang hari Senin, 3 hari di rumah, Selasa, Rabu, Kamis untuk keluarga. Selasa, Rabu, Kamis. Jangan heran nanti kalau ketemu di Pekanbaru ada supir, itu saya. Saya nyetir anak istri bawa jalan.
bawa ke sana, bawa kemari. Karena saat itu saya bukan Ustadz Abdul Somad, saya bukan Profesor Doktor LC dan seterusnya tadi. Saat itu saya adalah Abdul Somad seorang suami. Saat itu saya adalah Abdul Somad seorang ayah. Saat itu saya menghilangkan segala atribut. Enggak, bukan berarti hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah pakai ini lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu. Sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya. Ada saatnya jadi ustaz. Ibu juga yang kebetulan di rumah sakit jadi dokter, bidan, perawat. Saat di rumah 3 jam itu bertindaklah sebagai seorang ibu. Jangan ibu bawa jarum suntik, pergi sana, enggak aku suntik kau nanti. Syukur ibu perawat. Kalau ibu polwan 3 jam ibu di rumah, ibu jadi perempuan yang buat sambal terasi, yang buat sayur asam, yang menjadi istri. Bukan berarti 3 jam di rumah itu ibu lalu ambil pistol, diam, nangis, tembak. Memposisikan diri sebagai ibu, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Datang anak bawa kertas, mama, nilaiku bagus, nilaiku bagus. Iya, bagus, mau apa? Bagus ya nilainya. Posisikan diri sebagai ibu. Saya tahu kesulitan kita sekarang, gaji tidak cukup. Bapak, saya sebetulnya Pak Ustadz nggak mau kerja, saya cuma mau seperti yang Ustadz kasih tahu tadi, mendidik anak. Tapi suami saya masuk salah satu asnaf dari Basnas, Pak Ustadz. Nggak mustahil ketika cinta tidak bisa memilih. Ibu yang S1, S2, S3, S cendol, S doger, dokter, spesialis, dapat suami, gaji ibu lebih besar. Maka saat itu ibu tidak bisa mengatakan bahwa akulah penguasa. Tidak, ibu tetap kepala rumah tangga. Sampaikan ke suami, bang, memang secara gaji akulah yang berzakat kepadamu, karena kau termasuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi kau jangan rendah diri, kau tetaplah imam, kepala rumah tangga di rumah ibu. Besarkan hatinya. Laki-laki ini ingin dihormati, laki-laki ingin disanjung tinggi. Tunjukkan bahwa dia kepala rumah tangga, walaupun dia nggak ada duit. Betul kan Pak? Betul. Nah ini, jaga anak ini dengan baik. Kami nggak sanggup Pak Ustadz. Anda sibuk, tidak bisa mengurus anak. Kemana Anda serahkan? Serahkan ke Al-Bushra. Di tempat lain kita nggak tahu dididik bagaimana ini anak. Kenapa tidak boleh diserahkan ke nenek? Karena nenek tidak punya perangkat untuk membesarkan cucu. Dia hanya punya alat-alat untuk membesarkan anak. Ketika usianya sudah lewat, lanjut, maka alat itu sudah tidak ada pada dirinya. Maka banyak cucu yang dibesarkan nenek menjadi cucu kurang ajar. Neneknya bagus, neneknya baik, semua serahkan. TV dikasih, remote dikasih, banyak anak kurang ajar. Dan nenek juga tidak bisa beribadah. Dulu nggak bisa sholat duha, dulu nggak bisa zikir, dulu kena kencing, dulu nggak bisa yasinan. Gara-gara apa? Gara-gara membesarkan kamu. Sekarang dia nggak bisa lagi ikut yasinan, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi sholat duha. Gara-gara apa? Anak kamu. Nenek tidak pernah menolak cucu. Ma, aku mau seminar, jaga cucuku ya. Iya. Nek, dia nggak pernah menolak, karena dia ibu yang baik. Bukan cuma menitipkan anaknya, cucunya pun dia titipkan juga. Penyakit anak yang dibesarkan nenek tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Maksudnya Pak Ustadz, anak itu biarkan dia ngikat tali sepatunya sendiri, biarkan dia menyuap makanannya supaya mandiri. Tapi ketika dia dibesarkan nenek, nenek sangat sayang pada cucu. Tanya nenek-nenek, coba tanya, lebih sayang anak apa cucu? Tuh nenek-nenek ngaku semua. Akhirnya apa yang terjadi? Cucunya baru suap, minum, sampai tua nggak bisa mandiri.
Kewalahan ibu-ibu yang anaknya sudah dibesarkan nenek. Maka kemana diserahkan? Al-Bushra ada. Ini perjanjiannya disebut berapa kali ini memang? Enggak ada. Al-Bushra enggak ada membisikkan apa-apa ke saya. Saya ini ustadz yang enggak bisa dibisik-bisikin. Saya ini ustadz independen. Nah, jadi tolong ibu anaknya dididik dengan baik, dengan kasih dan sayang. Tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Umur berapa kira-kira dia bisa menerima respon? Kira-kira 2 bulan sebelum berangkat haji. Saya ketika 2 bulan mau berangkat haji kemarin sama Ustazah Fatimah. Saya waktu itu, ini gimana kalau anak ini tinggal nanti nangis. Sami lahir 17 Februari. Kami mau berangkat kemarin Mei. Berarti umur dia baru 2 bulan, 2 tahun, 2 bulan. Jadi 2 bulan sebelum itu setiap hari saya sampaikan. Babah, Uma, Makkah. Pakai bahasa yang sesuai dengan bahasa dia. Jangan kita sebutkan pula saya beserta ibumu akan ke tanah suci. Enggak ngerti dia. Bilisani qaumihi, dengan bahasa dia. Baba, Uma, Ka'bah. Dia lebih tahu Ka'bah daripada Makkah. Karena kalau dia Ka'bah. Baba, Uma, Ka'bah. Sami, Jidah. Jidah neneknya. Setiap hari udah terbentuk di kepalanya bahwa Baba, Uma, Makkah. Sami tinggal sama Jidah. Jadi setelah berangkat pulang saya tanya, ada dia nangis nih? Enggak ada nangis. Oh, ternyata dia merespon. Cuman setiap video call dia nggak mau ngeliat. Mungkin dia takut menangis di depan saya. Jadi sifat kami sama, kami selalu tidak ingin melihat nangis di depan orang lain. Like father, like son. Jadi anak itu tidak sama umurnya, tidak sama tangkapannya, tapi dari percobaan bahwa dia bisa merespon dengan bahasanya, kasih tanggung jawab. Ini saya mau pergi, kasih makan ikan, siram tuh bunga, kasih air. Kalau bunga itu tidak dikasih air, kita minum, dia mati. Itu kakak-kakak santri-santri ikut ngaji sama kakak-kakak, sholat. Jadi kita alihkan dia dari kerinduan mencari saya dengan kewajiban. Dia udah tahu. Jadi kalau video call, ingat ikan, dia tahu dia masih kasih ada ikan di akuarium. Nah, ikan itu ikan toman. Jadi ada tamu satu ditanya, ini teman Baba, ini teman Baba, ini teman Baba. Terus ditanya, ini siapa? Ikan toman. Jadi kita kasih tahu bahwa ikan ini mesti dikasih makan. Siapa yang ngasih makan? Sami kasih makan. Ada tanggung jawab. Kita berikan dia tanggung jawab. Walaupun dia masih kecil. Tapi tidak paksaan. Hanya supaya memancing kesadarannya. Bahwa dia sadar. Sehingga dia berbagi. Dia tidak sibuk untuk mencari. Dan kita kasih tahu. Ini berdakwah. Dakwah. Jadi dia tahu. Kalau ditanya orang, mana Babah? Babah dakwah. Sami toman. Dengan pemahaman dia. Jangan pernah menyerahkan kepada orang yang tidak amanah. Dia kasih handphone, dia berikan TV. Memang perasaan kita waktu narik handphone dari anak itu merasa ayah yang tidak berbakti kepada anak, merasa ayah yang tidak sayang pada anak. Tapi demi dia kita tarik, nggak boleh. Tapi kita juga jangan pegang handphone lama-lama depan dia. Jadi kalau mau buka handphone mana? Toilet kan ada, kamar sana, pergi di sana bisa. Jangan kita main depan dia. Itu sama dengan orang yang puasa kita makan, enak ya. Jaga juga perasaan dia. Nah ini, jadi kita jaga bersama sampai pada akhirnya usia sekolah. Setelah itu sekolah, kemana kita serahkan? Ya udah tahu sendiri kemana sekolah. Datang murad,
menyerahkan anaknya kepada guru namanya Agha Syamsuddin. Nama anaknya Muhammad. Anak ini diberikan tongkat pendek kepada Agha. Agha Syamsuddin, didik anakku ini. Kalau dia nakal, pukul. Jadi memukul dalam Islam adalah salah satu. Tapi tolong catat baik-baik. Jangan potong video ini. Nanti saya ditangkap Kapolres. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mana hadis tentang pukul? Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul umur 10. Salah satu proses pendidikan adalah pukul. Pernah Ustaz mukul anak Ustaz? Enggak. Tapi Nabi mengajarkan hadis ulama menggantungkan cambuk di dinding, menunjuk. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya Pekanbaru, lihat di dinding ada saya gantung, bukan cambuk, celurit. Saya akan pulang dari Pulau Madura, dikasih orang Madura itu namanya souvenir, celurit, digantung di ruang tamu. Sejak itu setiap tamu yang datang cepat pulang. Jadi proses pendidikan ini ada sayangnya, ada lembutnya, ada kasihnya, ada tegas. Jangan karena ibu marah sama bapak, anak jadi sasaran. Jangan karena bapak marah sama ibu, anak jadi sasaran. Sebetulnya ibu mau mukul, bapak mau mukul ibu, tapi karena ibu lebih kuat, anak jadi korban. Itu nggak betul. Saya tidak membenarkan pemukulan. Di sekolah juga begitu. Jangan karena guru bermasalah di rumah, murid jadi pelampiasan. Itu nggak benar. Makanya saya setuju dengan CCTV. Rekam. Di beberapa sekolah pakai CCTV, orang tua dikasih PIN akses, dia bisa cek anaknya beberapa. Begitu juga yang ditinggalkan di rumah. Tapi ditinggalkan di rumah dengan orang yang tidak punya basic pendidikan, tidak aman, tidak baik. Ketika ibu bapak ada, dia baik. Ketika tidak ada, kita tak tahu apa yang terjadi, apa yang ditontonkan, apa yang dilakukan, apa yang diperlihatkan, apa yang diperdengarkan. Memang tidak ada solusi lain kecuali al-busyra. Ini video ini Ustadz Saiful bisa dipotong beberapa kali untuk per bulan. Memang saya sudah susun ini dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, November sampai kedatangan saya tahun depan. Nah, anak saya, keponakan saya, anak saudara saya hanya boleh di rumah sampai tamat SD. Habis SD nggak boleh, mesti mondok. Yang ini masuk ke pondok ini. Yang ini laki-laki agak jauh dikit di Bogor. Dari kelas 5 kita udah bawa dia main ke pondok. Hazik bawa ke pondok, bawa ke kamar. Ini kamar siapa, Bah? Ini kamar kabang-abang, kakak-kakak tahfiz Quran. Dia ngelihat. Ketika ngelihat kamar tuh dia akan mikir, oh berarti nanti kamarku di sini. Toiletnya mana? Toiletnya sana, dia tengok. Oh ramai juga ya. Makannya di mana? Makannya di sana. Habis itu pulang tanya, gimana? Taman SD mau di pondok? Mau. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba panggil dia masuk pondok. Kalau enggak pecat jadi anak. Nggak bisa. Berproses. Bawa dulu dia jalan. Kelas 5, kelas 6. Nanti pada saatnya baru kita dudukkan dia di pondok. Memang ada yang dari sejak SD. Tempat Ustazah Fatimah dulu, Al-Muqaddasah itu menerima SD. Masukkan 3 bulan pertama nggak boleh dijenguk untuk memutuskan keterikatan. Sehingga dia lebih cinta ke gurunya, ke lingkungannya, ke ustadznya, ke ustazahnya. Jadi saya tanya ke ustazah, tadi kita udah ngelihat anak-anak di pondok SD, iya. Nanti anak kita SD kita letak di sana ya. Iya, kita lihat nanti. Biasanya bapak lebih kuat daripada ibu, kelihatannya. Banyak ibu-ibu ngaku, saya nangis Pak Ustadz kalau anak saya di pondok. Kalian pikir mereka nggak nangis? Mereka nangis, cuman di toilet. Kuncinya pintu. Di luar dia melihatkan ketegarannya, sabar mah.
Anak kita lebih baik kita nangis sekarang daripada kita nangis nanti. Gitu. Lebih baik bapak ibu nangis sekarang karena rindu bantalnya basah daripada 20 tahun lagi nangis karena dia nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka tidak ada jalan lain untuk sekarang. Memang pondok pesantren lagi babak belur sekarang. Berita-berita yang menjelekkan oknum-oknum diangkat terus di medsos. Supaya apa? Supaya orang takut menyerahkan anaknya ke pondok pesantren. Tadi saya dari pondok pesantren Darul Istiqomah, sudah 36 tahun, didirikan oleh kiai dari pesantren Gontor Ponorogo. Kemarin saya ke pondok pesantren Dalam Pagar Dalpa, didirikan oleh salah satu murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mau pakai sistem modern Gontor, silakan. Mau pakai sistem salafiyah ahlu sunnah wal jamaah, silakan. Apapun sistem yang kita pakai, insya Allah anak kita soleh dan solihah. Al-Busra baru sampai SD. Saya berharap yang sudah SD, sayang kalau tidak dilanjutkan ke depan. Al-Busra SMP, SMA, insya Allah. Amin. Biarkan ijazah formalnya SMP, SMA, tapi dia hafal Quran, fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, tasawufnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Dia terbang nanti ke Amerika, pikirannya Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, anak kami di Al-Busra, kami maunya ke Mesir. Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Tanya dulu anaknya. Saya nggak akan paksa anak ponakan saya sekolah ke Mesir, karena kalau saya paksa dia nggak mau, dia pulang, dia nggak jadi ustadz, dia jadi Fir'aun. Mau sekolah agama, ustadz dulu ke Mesir itu pilihan siapa? Saya. Memang saya mau jadi ustadz, dari kecil saya mau sekolah agama. Tapi kalau kita paksa anak kita, nggak bisa. Jadi proses dari bawah, peluk, cium, kasih, sayang, manja, bermain. Oke, karena nggak mampu, masukkan ke lembaga yang diajarkan orang lain tapi orangnya amanah. PAUD, TK Islam, SD Islam, SMP, SMA, mondok, wajib, nggak ada tawar-menawar. Karena tidak ada. Siapa yang bisa ngontrol anaknya nggak nonton TV? Bapaknya aja nggak terkontrol. Kawan saya pulang dari Mesir ngajar di sekolah, razia handphone. Semua handphone tangkap, masukkan ke keranjang, periksa satu-satu, panggil ibunya, panggil bapaknya, datang ibu. Bapak mana bu? Bapak kerja nggak bisa, saya mewakili bapak. Anak ibu sudah keterlaluan, kami cek handphonenya ini udah rusak, udah kacau. Mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Ada lagi teman saya, bapaknya aja error, apalagi anaknya. Zaman sekarang ini luar biasa. Maka tidak ada jalan lain, benteng pertahanan kita tinggal satu, pondok pesantren. Bapak yang kaya raya, punya tambang, punya duit, nggak mampu buat pondok, hubungi Habib Muhammad Zaki Al-Idrus, cari alumni-alumni Dalwa, cari alumni Tarim Darul Mustafa, cari alumni daripada Ribat Tarim, cari alumni Al-Ahqaf, wakafkan tanah lengkap dengan kebun sawitnya, dekat dengan tambang batu baranya sekali untuk biaya operasional. Saya mau setelah kajian ini, semua orang-orang kaya di Kalimantan ini bekerja sama dengan alim ulama, abah guru, habaib untuk lebih banyak lagi pondok pesantren menyelamatkan anak bangsa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya sudah dengar tausiah Ustadz Somad di Balangan kemarin. Itu saya mau kasih semua, ada kebun sawit, kebun karet semua. Punya siapa? Nggak tahu. Pemerintah daerah juga mengirimkan santri-santri 10 ke Darul Mustafa Tarim, 10 ke Al-Azhar Kairo, pulang mereka. Setelah pulang ke kabupaten kita, jangan dilepas diambil orang lain. Buatkan Islamic Center, bebaskan tanah, buatkan masjid di tengah, sekolah di samping.
dari mulai bawah sampai atas, nggak akan ada rebut-rebutan santri karena tidak tertampung keinginan minat. Siapa yang mau menyekolahkan anak ke SMP SMA kalau hanya sekedar gratis tanpa ada kualitas penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, pendidikan tarbiyah Islamiyah? Prestasi ibu bukan waktu pergi haji gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Prestasi bapak bukan mobilnya mewah, rumahnya besar. Prestasi adalah saat anak qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa, insyaallah. Amin. Tamat dari pondok, silakan mau masuk universitas mana. Anak saya ini Pak Ustadz nggak bisa ngadapin orang banyak. Kalau ke depan orang banyak dia keringetan, grogi. Masukkan dia ke jurusan sains teknologi supaya dia nggak ketemu orang, ketemu komputer aja. Orang barat memeriksa psikologi anak dari tulisan, dari tanda tangan, melihat di mana bakatnya. Dari kecil udah kelihatan tuh bakat anak ibu. Ibu yang lebih mengenal anak ibu. Jangan sampai ibu nggak kenal anak ibu. Ustadz dulu dari kecil gimana? Saya dulu, kata mak saya tanya almarhumah, mak aku dulu kecil macam mana? Kau dulu kecil, kalau kusuruh beli cabai sama beli minyak ke warung, dijemput baru pulang. Kenapa? Ngobrol sama orang di warung. Jadi kalau disuruh saya beli minyak di warung, orang tuh nanya saya, orang tuh pun suka, jemput sama orang tua. Waktu sekolah SD, ada pohon kayu di dekat sekolah. Saya duduk, kawan saya keliling. Jadi saya udah buat halakoh waktu itu. Sampai datang guru manggil, udah masuk nih, kenapa masih di sini? Kawan saya lebih tertarik ngobrol sama saya daripada sama guru di kelas. Jadi saya ini dari dulu memang udah menari. Seandainya orang seperti saya ini dimasukkan ke sekolah yang tidak ketemu dengan manusia, ketemunya dengan mesin, dua-duanya hancur. Anaknya hancur, mesinnya lebih hancur. Jadi sesuaikan dengan bakat. Saya ketemu dengan dokter, kerjanya malah nulis puisi. Lalu saya tanya, Pak dokter, enggak ada praktek rumah sakit? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya lebih tertarik nulis puisi. Terus cita-citanya dulu apa? Jadi sastrawan. Kenapa bisa jadi dokter? Dipaksa bapak saya fakultas kedokteran. Orang begini, kalau dia tetap buka praktek dokter, dua kemungkinan. Kalau enggak dia mati, pasien mati. Jangan paksa anak pada minat yang dia tidak suka. Mana yang dia lebih suka, maka serahkan. Tapi doa juga luar biasa, supaya Allah memberikan bimbingan sama dia. Sampai masa menikah, dari mulai memilihkan ibunya sampai membahas umur 63 tahun, itu bahasa Arabnya mustahil. Ini udah dipotong-potong ini. Dari mulai memilihkan ibunya dalam kandungan, lahirnya, PAUD-nya, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, kuliahnya, sekarang dia sudah kerja, sudah mapan. Nikahnya pun tidak bisa kita main. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah saya didik, kamu sudah saya kasih uang jajan, kamu sudah saya kasih motor. Masalah jodoh cari sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Jangan sampai ketika disuruh kamu cari sendiri, ketika dia bawa calonnya, antingnya 13. Biji matanya pun bertato. Lalu setelah dia jatuh cinta baru kita marah. Nggak bisa sebelum dia jatuh cinta. Makanya jatuh cinta anak laki-laki pertama kepada ibunya, dia curhat sama ibu. Jatuh cinta anak perempuan kepada ayahnya, dia curhat kepada bapak. Jangan sampai anak kehilangan tempat curhat, dia curhat kepada pacarnya. Dunia sudah kiamat guys. Hubungan, kedekatan emosional anak dijaga, dipelihara, dilindungi, diayomi dengan baik. Kedekatan. Dia hobi apa? Hobi bawa motor. Saya bawa anak saya naik motor sore-sore. Ketemu sama orang di jalan, Ustadz Somad ya? Mirip. Lonceng bawa. Oh, kayaknya anak-anak ini suka kalau mobil nggak pakai atap.
Mana cari mobil-mobil bekas nggak pakai atap, bawa jalan. Oh senang sekali mereka, senang, oh senang, suka. Besok kita jalan lagi ya, kita jalan lagi ya. Cari apa yang paling dia suka, bukan yang kita suka. Jangan kita suka kita paksakan ke dia, kita ajak dia mancing. Kita yang menikmati, dia aduh mati lagi tadi. Apa yang dia suka. Menikahkan juga begitu. Nampaknya dari beberapa WA-nya, dari beberapa udah kelihatan. Cepat cut, jangan sampai kijang lepas ke hutan belantara. Kalau sampai dia udah dibawa jalan ke sana kemari, nauzubillah, bonceng sana, bonceng sini, kita diam, rupanya udah masuk angin. Kalau laki-laki bengkaknya di sini. Kalau perempuan, mestinya hari akad itu adalah hari yang paling sakral kita tersenyum. Saya akan berkata kepada calon menantu saya, wahai Fulan bin Fulan, sudikah engkau aku nikahkan dengan buah hati, belayan jiwa, cinta pertamaku, kasih sayangku, rinduku. Begitulah mestinya kita memegang tangan calon menantu. Tapi karena MBA, married by accident, aku nikahkan engkau. Salah siapa? Salah kita. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah bermasalah begini, Bu masih cerita bubur juga lagi. Saya tanya kawan saya, gimana kau nikah sama istrimu dulu? Aku datang ke rumah dia sekali, terus yang kedua kali langsung bapaknya nanya, sekali kau datang kemarin sini, aku menduga kau silaturahim. Yang kedua kali, kau mau nggak nikahi anakku? Kalau nggak mau nikahi anakku, jangan datang lagi. Ini orang sudah ngelihat, aku tokoh masyarakat di sini, aku malu. Kalau mau datang, kalau memang kau jantan, bawa mahar, bukan mawar. Itu kalau kita punya anak perempuan, jangan kita biarkan dia. Papa, ini temanku. Oh iya, kalian duduk di sini ya. Papa mau ke belakang. Itu sama artinya kita mengatakan, kalian berzina lah, zina. Jangan biarkan anak perempuan kita jatuh cinta dengan orang. Ustaz Somad, anak saya ini dokter, Ustaz Somad. Bagus, Bu. Gimana ya, saya mau nyari calon suaminya yang sholat, Pak Ustadz. Ibu suruh dia datang besok jam 12 siang. Maksudnya Pak Ustadz telepon dia, suruh dia datang besok jam 12 siang. Kalau dia datang, jangan terima dia jadi mantu. Kalau dia nggak datang, terima dia jadi mantu. Kenapa gitu Pak Ustadz? Besok kan hari Jumat. Teleponnya, besok datang ya jam 12. Pokoknya kamu mesti datang jam 12. Apa kata dia? Mohon maaf Bu, saya nggak bisa. Besok saya jam 12 itu sudah di masjid sholat. Setelah selesai, terima Bu, saya bilang. Tapi ini nggak bisa dipakai lagi, udah bocor. Nanti kita buatkan soal baru. Hubungi Ustaz Atta. Jangan ibu mengatakan kamu sudah saya sekolahkan, sudah saya kuliahkan, masalah nikah urusan kamu, rumah tangga kamu. Nggak bisa. Karena ketika terjadi sesuatu di rumah dia ngadu kemana? Ke ibu. Dia akan ngadu ke ibu. Mama, suami pilihanku yang kemarin katanya pangeranku, pangeran kodok, ternyata nyuruh aku buka jilbab. Katanya kalau aku pakai jilbab tua, rambutku mesti diicat 3 warna. Ibu nggak bisa lagi. Saya sudah, ini saya ceramah, ini bukan teori. Saya sudah tahu siah kemana-mana. Bapak-bapak badannya kekar, kumisnya melintang, nangis. Nangis, tolong Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya di kamar nggak keluar-keluar udah seminggu Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya dokter Pak Ustadz. Terus nikah, terus rupanya suaminya belum sunat Pak Ustadz. KTP dipalsukan, RT RW terlibat, keluar KTP Islam, rupanya belum sunat. Kok bisa terjadi Pak? Itulah Pak Ustadz, saya kurang fit and proper test. Buat nanti seleksi calon menantu. Tim inti Habib Muhammad Zaki. Verifikasi data Bapak Asisten 2. Tim seleksi luar provinsi Abdul Somad. Saya akan meriksa calon-calon mantu ibu itu sudah. Penyelenggara Al-Bushra.
Kamu jadi calon mantu orang Al-Busra? Iya Pak. Tes pertama baca Quran? Siap. Baca? Mohon maaf Pak, Qurannya udah di sini semua. Allah. Lulus. Kamu peserta kedua? Iya. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Mohon maaf Pak, memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Gak bisa kita lepaskan anak. Ibu akhirnya menikahkan anak. Pasangan dua mempelai, orang tua sebelah kiri, orang tua sebelah kanan. Ibu pun menangis waktu duduk di atas pelaminan. Semakin kamera menghadap ke ibu, begitu kamera ke sana, langsung makan kue. Tolong ingat pesan saya, nanti waktu nangis di pelaminan, perhatikan jangan sampai bulu mata copot. Ini banyak ini duduk di pelaminan nangis, dia nggak tahu celaknya udah kemana-mana. Dia nangis, orang senyum. Ibu kenapa nangis, Bu? Saya nangis Pak Ustadz, haru saya. Haru kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustadz. Anak saya sudah duduk di pelaminan, sudah saya sekolahkan S1, sudah jadi dokter spesialis. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan anak sejak dini tentang tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan kejujuran. Anak-anak ini ngeles. Kemarin Hazik hafalannya mana? Sekolah gimana hafalan? 28, 29, 30 wah. Baca juz 29. Batuk. Nah mulai. Adiknya pun gitu. Sholat, kata ustazah nyuruh Sami. Sholat, apa kata dia? Bocor. Maksudnya pempes dia bocor kena kencing, jadi dia nggak boleh sholat. Lama saya merenung. 2 tahun pun tahu pula ngasih tahu pempes bocor. Suruh lagi yang kedua. Sholat. Apa kata dia? Pipis. Ketiga. Sholat. Paling mantap. Sudah tadi sama babah. Anak-anak ini pandai. Maka jangan pernah bosan memberitahu, mengasih tahu dengan bahasa kelembutan ibu. Bahasa bapak dengan bahasa ibu tak sama. Ibu adalah bagian, anak itu bagian dari diri ibu. Ajaib sekali. Dari tidak ada menjadi ada, dari darah daging ibu, dari badan ibu bisa keluar manusia yang baru. Kan unik itu. Ini sehebat-hebatnya laki-laki nih, nggak pernah dari badan ini keluar makhluk. Nggak pernah, kecuali cacingan. Perempuan itu kalau direnungkan, dari nggak ada menjadi ada, bisa membesar, keluar satu makhluk dari badannya. Anaknya itu adalah hakikat dirinya. Maka kalau ada ibu yang tidak kenal anaknya, berarti anaknya itu dulu masuk dalam tabung gas. Kok bisa nggak kenal dia sama anaknya? Nah maka diberikan dia tanggung jawab, diberikan dia. Ustadz, masa Ustadz kasih tanggung jawab ya? Babah pergi dakwah, kasih makan ikan, kasih minum bunga, ngaji, sholat, video call, buat video pendek, ikannya udah makan, bunganya udah minum, udah jaga rumah, udah ngaji sama kakak-kakak, udah sholat, sehingga pikiran dia berbagi. Yang pertama dia rindu, dia sayang, satu lagi ada tanggung jawab dari kecil. Allah bisa karena biasa. Bagaimana tips mendidik anak agar menjadi soleh dan solihah? Itulah yang sudah dijelaskan selama 1 jam tadi. Apakah karakter ayah dan ibu berpengaruh pada psikologi anak? Of course. Bagaimana pikiran bapak, bagaimana pikiran ibu, itu fotokopinya adalah anak itu. Maka kalau kita pernah punya negatif, segera bertaubat, tutup filenya, buang jauh-jauh. Ibu menjadi baik, bapak menjadi baik, mudah-mudahan anak pun menjadi baik-baik semua insya Allah. Doa, tawassul dengan Al-Fatihah.
Ya Allah, tenangkan hati anakku, Al-Fatihah. Luruskan pikiran anakku, Al-Fatihah. Bukakan hatinya untuk baca Quran, Al-Fatihah. Luruskan hatinya untuk sholat, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali tawassul dengan Al-Fatihah. Taurat, Zabur, Injil tergabung dalam Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Hati yang tertutup terbuka. Solawat kepada Nabi. Karena kuncinya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang ayah tidak menjadi contoh yang baik dalam keluarga? Jangan carikan ayah yang baru. Yang ayah ini saja merubah diri dan ibu berusaha untuk mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Banyak contoh bapaknya tak baik, tapi kalau ibunya serius mendidik, anaknya jadi baik. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang zaman sekarang, bapaknya bejat, penjahat tengik, mati juga akhirnya. Tapi karena ibunya serius mendoakan, mendidik, mengayomi, menyayangi, maka anak menjadi baik. Insya Allah dari ibu-ibu yang baik lahir anak-anak yang baik-baik, insya Allah. Kertas yang ketiga, nanti sisanya saya bawa pulang, kami akan jawab di Pekanbaru. Ketika ayah bekerja jauh dari keluarga, bagaimana caranya agar peran ayah tetap dirasakan oleh anak, baik dari kasih sayang, perhatian. Sekarang bisa video call. Video call. Ini sekarang bapak-bapak banyak video call, lupa untuk emaknya. Kan untuk anaknya. Bagi-bagi porsi. Istri ada, anak juga ada. Pada substansi. Substansi pertama, sholat. Sudah sholat atau belum? Baca Quran. Baca hafalannya. Wadduha walaili idza saja. Ketika setiap kali dia baca wadduha, dia ingat kita. Al-Fatihah dulu. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Setiap kali dia baca itu dia akan ingat kita. Walaupun kita tak ada. Kehadiran kita. Yang penting itu fisik kita atau hadir diri kita. Diri kita. Boleh jadi fisik kita tak ada, tapi keberadaan kita selalu ada. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca Wadduha, setiap kali dia baca Tabbats, Qul huwallahu ahad, Allahu somadat. Dia mendengar Allahu somad, Somadat. Keberadaan kita selalu ada. Dalam diri dia yang membacakan Qul huwallah itu adalah kita. Karena kita yang mengajarkan pertama. Rekam, dengarkan, masukkan ke video ibu. Ibu akan putarkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bahwa Ibrahim di Masjidil Aqsa, anaknya Ismail bersama Hajar di Masjid Haram, tapi pendidikan tetap ada. Kehadiran secara doa, secara ruh, secara psikologis itu lebih dalam. Bagi bapak-bapak yang kebetulan keluar kerja di tengah laut, di tengah samudra yang jauh, tapi nanti kalau sedang libur pulang, handphone cukup untuk orang-orang terdekat saja. Quality time, waktu yang berkualitas. Nah, jadi Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan sekolah Al-Bushra betul-betul menjadi kabar gembira buat kita semua. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Lalu malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan busyra dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Busyra, kabar gembira. Busyra, kebahagiaan. Jadi ini bukan sembarang nama. Nama adalah doa. Mudah-mudahan anak bapak ibu dan orang tuanya yang sudah masukkan anak ke sekolah Islam terpadu Al-Bushra betul-betul bahagia dunia akhirat. Bagi yang belum daftar, daftar segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ibu, bapak pernah nggak dengar begini? Orang ngomong, anaknya jangan dipukul, anaknya jangan dilarang, anak nggak boleh gunakan kata jangan.
Jangan pergi, jangan, nggak boleh kata jangan. Terus gimana? Pokoknya jangan. Pernah nggak dengar itu? Pernah kan? Itu namanya parenting. Diambil dari kata parent. Parent, kalau saya bawa ayah ibu saya mau kenalkan ke teman saya akan bilang, this is my parent. Ini orang tua saya. Parent, orang tua. Parenting artinya bagaimana menjadi orang tua. Teori parenting ini datangnya dari mana? Dari barat. Psikolog, ahli pikiran, kejiwaan, menggodok sebuah teori, maka lahirlah yang disebut dengan parenting. Hasilnya, itulah anak-anak yang tumbuh di barat itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada dengar atau tonton film, anak umur 18 tahun boleh keluar dari rumahnya dan pulang bawa pacarnya, dan orang tua tidak boleh menegur. Itu parenting. Pulang dia bawa pacar, terus orang tuanya marah, kenapa kamu bawa pacar? Dia bilang, umur aku sudah 18. Kamu lupa ya? Itu parenting itu. Dari mana teori parenting ini? Mereka buat sendiri dari otak mereka, dari akal mereka. Dan itu coba-coba semua. Maka untuk menyeimbangkan dengan ajaran Islam, maka dibuatlah namanya cara mendidik anak bagi orang tua menurut ajaran Islam. Islamic parenting. Untuk membedakan dengan konvensional parenting. Kalau Islamic ini, yang Islam ini datangnya dari mana? Dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Jadi supaya kita faham, jangan kita benturkan. Apa ini? Ini datang dari mana? Ini dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas ya? Kalau nggak jelas berarti belum makan buah. Kita urut dulu dari bawah sampai nanti puncaknya atas. Dari mana berawalnya parenting? Yang pertama, dari, ada yang mengatakan mengawali pendidikan anak ini ketika anak sudah merespon. Anak-anak, apa kabar? Namanya siapa? Hafa. Sudah bisa dididik karena sudah merespon. Jadi menurut mereka, pendidikan baru dimulai, start garis nolnya itu ketika dia udah merespon. Sebelum merespon katanya nggak ada gunanya dididik. Anak yang nangis itu, kamu bertakwa kepada Allah yang nggak ada gunanya. Apa gunanya mubazir? Kapan sebetulnya pendidikan ini dimulai? Maka dalam Islam jauh sebelum anaknya lahir. Kapan? Saat, saya sebetulnya untuk menjelaskan yang nomor satu ini sangat cemas karena berefek ke bapak-bapak nanti. Mendidik anak itu, Pak, mohon ibu jangan sensi dalam masalah ini. Mendidik anak itu dimulai dari saat mencarikan ibunya. Jadi jangan gara-gara ini nanti pulang lalu bapak, pantasan anak kita begini, ternyata kau bukan ibunya. Saya nggak mau begitu. Maksudnya yang udah ada ya jaga-jaga aja. Tapi bagi adik-adik yang kelihatan ada yang beberapa belum menikah, nanti kalian ketika menikah ngomongnya jangan bilang ke perempuan itu atau melalui walinya saat ta'aruf, sudikah engkau mendampingi aku hingga akhir hayatku? Bukan. Itu bukan parenting. Kalau parenting, sudikah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Boleh untuk update status besok. Karena dia lebih mengedepankan anaknya daripada dirinya. Karena kalau kita ini sudah berlalu, anak-anak kita ini yang akan dia jaga nanti. Dalilnya mana?
Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus, tanah yang baik, tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang cantik, bunga mawar, indah mekar, harum semerbak. Tapi tanah yang tandus mengeluarkan tanaman kaktus. Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Apa makna ayat ini? Kiasan. Ibu yang baik melahirkan anak yang baik walaupun bapaknya enggak baik. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Azar, bapaknya namanya Azar. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kau menyembah berhala wahai Azar? Azar marah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh. Tapi ibunya perempuan yang luar biasa, namanya Umaylah. Wah, tepat sekali nih Pak Ustadz. Istri saya sedang hamil, nanti anak saya kasih Umaylah. Umaylah, panggilannya Lala. Lala artinya tidak. Umaylah harapan, ada secercah harapan. Jadi ibu yang baik, kalau anaknya itu mau baik, ibunya baik. Bapaknya baik, anak tidak baik. Siapa contohnya? Kan'an, Nabi Nuh. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Enggak mau dia. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari air. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan istrinya jadi lebih baik. Suami juga menjadi lebih baik. Saya menjelaskan ini jangan gara-gara ini pulang kelahi. Entesan anak kita nggak baik, ternyata kau mak lampir. Istrinya juga ngelawan. Aku mak lampir, suami kan cerminan diri, berarti kau genderuwo. Gara-gara siapa nih? Gara-gara parenting tadi. Pantasan Pak Bupati nggak hadir. Padahal Pak Bupati kan ada acara di Medan. Jadi kemana-mana nanti merembetnya ini. Nah, jadi langkah yang pertama, cari perempuan yang baik-baik. Tazawwajul al-walud, cari perempuan yang walud, subur. Al-wadud, penyayang. Dari mana kita tahu dia subur Pak Ustadz? Apa dites dulu? Enggak boleh. Bisa diketahui dia subur dari pertanyaan yang diajukan waktu ta'aruf. Anak nomor berapa? Anak nomor 1. Keluarga berapa orang? Cuman 1, enggak lulus. Terus nanya, ini anak nomor berapa Pak? Ini anak saya yang nomor 12. Gua banget. Nah, karena inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti saya orang paling bangga pada hari kiamat ketika umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh diberikan calon-calon ibu yang solihah. Banyak yang mengaminkan. Dilihat dari wajah udah mau nikah. Kalian senyum, ibu yang kurang. Nah, setelah itu baru meningkat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bertemulah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik tadi, dipertemukan nutfah sperma, amsyajin yang bersatu dengan sel telur, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Anak yang ada janin itu dia sudah sami', mendengar. Setelah sami', basir, melihat. Jadi anak itu sudah mendengar.
maka perdengarkanlah yang baik-baik. MP3 Al-Quran, tolong beli speaker Quran yang bisa dipilih juz 1, juz 2, juz 3. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan di kamar, non-stop. Listriknya banyak, enggak. Mana tahu calon istri dapat suami korun. Nama lengkapnya Korun bin Bakhil bin Medit bin Kedekut bin Kikir bin Pelit. Kasih tahu sama dia, ini demi anak kita bang. Ini wattnya nggak terlalu berapa. Speaker Quran, cas, habis itu copot, habis cas lagi, non-stop. Sampai hari ini speaker Quran tuh tetap menyala di rumah, walaupun saya pergi, walaupun saya pulang, walaupun nggak ada tetap hidup, walaupun anaknya nggak ada tetap. Dalilnya mana? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Dulu kiai-kiai juga gitu. Sebelum ada speaker Quran, sebelum ada YouTube. Sekarang ada YouTube, tapi kan kadang kita khawatir paket habis. Maka saya sarankan pakai speaker Quran. Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada speaker Quran, orang datang ke kiai. Abah guru, ya istri saya hamil. Oh, bacakan surat Yusuf. Maksud abah guru ngasih tahu suruh baca surat Yusuf supaya anaknya beriman seperti Nabi Yusuf. Si orang tuanya salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain sama abah guru. Abah guru, kemarin sudah dibacakan surat Yusuf 9 bulan kok gini jadinya. Kata abah guru, suaminya mana? Suaminya ini, kan sama. Masa suami hitam anaknya putih? Ya itu, nggak mungkin. Jadi sebenarnya ulama-ulama dari dulu itu sudah mengajarkan. Sholawat Pak Ustadz bagus, yang penting yang didengar anak itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra tentu basyiruna biha. Didengar sama anak di dalam, ibunya tenang, anaknya juga tenang. Ibu nggak boleh stres. Kalau ibunya stres, detak jantungnya nggak normal, anaknya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ibunya mesti tenang. Tapi tidak semua. Itulah maka dari awal tadi ibunya mesti dekat agama, karena ketenangan si